Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala as'adi wa asyrafin nuri jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita buka ngaji kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan ngaji kita yang insyaallah sampai pada Quran surat Ali Imran ayat 7, 8 dan 9. Kalau di kitab halaman 9 insyaallah. Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 7, 8 dan ayat 9. Bunyi ayatnya huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Sambung insyaallah ya. Baik, sebelum kita baca ayat karimah yang akan kita kaji pada malam hari ini, mari kita baca dulu satu surat Al-Fatihah. Liridaillahi ta'ala wa syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Minhu ayatun muhkamatun minna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah. والراسخون
وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan membahas Quran surat Al-Imran ayat ke-7, 8 dan 9. Nanti di ayat ke-7 masih akan meneruskan pembahasan kita sebelumnya yang membahas tentang sifat-sifat Allah, bagaimana kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti di ayat ke-8 dan ayat 9 Allah Subhanahu wa taala mengajarkan langsung doa Nabi Muhammad, yang mana doa ini Allah Subhanahu wa taala tulis dalam Al-Qur'an, makanya agar kita hafalkan doa. Jadi Rasulullah bersabda dalam hadis tadi, kata Nabi itu, suatu ketika para sahabat ini banyak bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, wahai Aisyah, wahai Sayyidatina Aisyah, apakah doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi? Apakah doa yang paling banyak, yang paling istiqomah dibaca oleh Nabi? Kemudian Sayyidatina Aisyah berkata, sesungguhnya Nabi ini pada masa hidupnya yang paling sering dibaca oleh Nabi ini doa yang qalbul qulub sabit qalbi ala dinika wa ta'atika, wahai yang membolak-balikan hati, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, ya Allah tetapkanlah hatiku, teguhkanlah hatiku, ala dinika wa ta'atika, atas agamamu dan bertaat kepada-Mu. Jadi inilah doa yang berkaitan dengan doa Nabi itu. Nanti di ayat 8 yang biasanya kita baca setelah sholat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Ini adalah doa yang juga membahas tentang keteguhan hati. Bagaimana hati manusia ini kan tadi dibilang dia qalbul qulub, yang membolak-balikan hati. Kita ini kadang-kadang ya pagi yakin, siang yakin, sore udah belok. Kan seperti itu. Ya. Kadang-kadang kita selalu senantiasa diberikan doa agar kita bisa istiqomah. Kata Nabi, "Man akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir hidupnya, ya, bacaan dia itu la ilaha illallah, dakhala jannah, maka dia akan masuk ke surga. Maka dia akan masuk ke surga. Nah, masalahnya kan menjaga kalimat la ilaha illallah ini bagaimana? Maka di hadis yang lain ini orangnya akan menikah sesuai dengan kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya sholat, kebiasaannya ngaji, ya, gak jarang kita lihat-lihat ya di video-video ataupun di sosial media ataupun di YouTube, ya, ataupun di mana kita lihat ada seorang syekh yang kebiasaan itu setiap hari ngaji. Ternyata ketika akhir hayatnya meninggal dunia, kapan ketika beliau lagi ngaji? Inilah yang mesti kita tiru, kita istiqomah. Jadi kita bagaimana cara untuk memudahkan kita agar akhir hayat kita ini tidak terlalu berat-berat mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka istiqomah ini dinilai sangat berat. Maka dalam hadis itu disebutkan al-istiqomah itu khairun min alfi karam. Istiqomah yang satu
lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi kalau dalam bahasa lainnya itu orang biasa itu bisa lebih mulia daripada wali asalkan dia mau istiqomah. Misalnya dia istiqomah, pas dia berarti sholat subuh berjamaah, dan dia istiqomah kali ini sholat subuh berjamaah terus, maka insya Allah dia akan memiliki kemuliaan derajat yang lebih tinggi daripada karomah. Gak tahu tentang alfi karomah, 1000 karomah. Jadi satu istiqomah itu kalau nanti lebih baik daripada 1000 karomah. Insya Allah kita akan berdalam lagi. Insya Allah kita akan kaji lebih dalam lagi tentang ketetapan hati, keteguhan jiwa. Biasanya kita kalau bilang seseorang yang ingin sukses, maka dia harus bertekad di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Quran surat Ali Imran juz 3 ayat 7, ayat 8 dan ayat 9. Radhiyallahu ta'ala anhu wa bismillahirrahmanirrahim. Dia Allah zat yang bagaimana coba kali ini agar kita bisa mengakukan Allah. Alladzi kita tambahin zat yang karena kita membahas tentang Allah, maka Alladzi menjadi zat yang dia zat yang dia Allah zat yang bagaimana anzala menurunkan atas atasmu apa yang Allah turunkan atasmu kitab kitab itu kalau di dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab ditulis kitabun saja, ini tandanya kitab yang mana aja, mau kitab sains, mau kitab IPA, mau kitab matematika, kitabun ditulis kitab kalau ditulis kitabun. Tapi kalau sudah ditulis ada alnya, ini tandanya sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya. Kita kan membahas tentang Al-Quran, kita kan orang membahas tentang sesuatu yang diturunkan kepada Nabi. Kan nggak mungkin Allah menurunkan kepada Nabi kita matematika, kan nggak mungkin. Yang Allah turunkan kepada Nabi kita Al-Quran. Maka Al-Kitab yaitu kitab yang kita ketahui sebelumnya, karena diberikan alif lam. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya ma'rifah. kitab darinya dari kitab tersebut apa? ayat-ayat ataupun tanda-tanda. ayat-ayat Muhammad muhkamat. Nanti kita akan bahas. Jadi dalam Al-Quran ini ada dua jenis ayat. Ada namanya ayat muhkamat, ada namanya ayat mutasyabihat. Mungkin kalau bahasa gampangnya, muhkamat ini adalah sesuatu yang bisa dipahami secara langsung. Ini muhkamat. Seperti misalnya manusia ini memiliki dua tubuh, satu tubuh jasadi, satu tubuh ruhani. Tubuh jasadi ini disebut dengan muhkamat, yaitu yang mudah dipahami dan bisa dilihat. Kalau mutasyabihat ini sesuatu yang belum jelas atau sesuatu yang tidak bisa langsung dipahami secara langsung. Namanya mutasyabih. Ayat-ayat yang bagaimana muhkamat. Nanti kita akan bahas tentang ayat muhkamat. Mereka, yaitu ayat-ayat muhkamat tersebut umum pokok kitab. Pokok kitab.
umul kitab, pokok kitab. pokok kitab. Wa dan ukharu yang lainnya. Wa ukharu dan yang lainnya. Wa ukharu Dan yang lainnya. dan yang lainnya. Mutasyabihatun mutasyabihat. Mutasyabihatun Mutasabihat. mutasyabihat. Mutasyabihatun. Mutasabihat. Jadi di antara ayat-ayat tersebut yang pokok itu adalah ayat-ayat muhkamat. Adapun yang lainnya ini baru mutasyabihat. Adapun yang lainnya ini Mutasyabihat. Kita ulangi dulu cuma berapa? Dia Allah yang bagaimana zat yang zat yang bagaimana menurunkan atas siapa Allah menurunkan Atasmu. Atasmu apa yang Allah turunkan atasmu kitab Alkitab minhu darinya dari kitab tersebut ayat-ayat ayat-ayat yang bagaimana muhkamat guna mereka umul kitab pokok kitab, induk kitab, wa ukharu dan yang lainnya mutasabihat. Mari kita baca maknanya dari dua lagi bersama-sama. Dia zat yang menurunkan atasmu kitab, darinya ayat-ayat muhkamat, mereka pokok kitab dan yang lainnya mutasabihat. Maka adapun orang-orang yang bagaimana di dalam hati mereka, Zaigun condong. Bukan sombong, condong. Zaigun Condong kesesatan. Maka yattabi'una ada yang dari kamu belakang. Maka mereka Yattabi'una mereka mengikuti. Yattabi'una maka mereka mengikuti. Yattabi'una maka mereka mengikuti. Apa yang mereka ikuti tadi? Apa yang tasyabaha sama. Tuh. Tasyabaha Apa yang sama. Nah, mutasyabihat itu diambil dari kata tasyabaha. Maksudnya ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang sama. Ketika Allah membahas tentang ruh, wahai selalu kata sahabat mereka bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, bagaimana ruh itu? Kemudian kulir ruh min amri rabbi, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ruh itu urusannya Allah. Ini kan ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang sama, yang kita tidak bisa langsung memahaminya kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan. Ayat taduluna maka mereka mengikuti maka syabah apa yang sama. Maka syabah Apa yang sama. min dari minhu Darinya ibtigoa mencari apa yang mereka cari fitnah. Jadi dengan ayat-ayat mutasyabihat itu ada beberapa orang yang mereka mencari fitnah.
wa dan ibtidoa mencari, wa ibtidoa dan mencari, wa ibtidoa dan mencari, takwil takwilnya, takwil takwilnya, wa dan ma tidak, wa ma dan tidak, wa ma dan tidak ya'lamu mengetahui, ya'lamu mengetahui. apa takwil lahu, takwilnya Takwilnya illallah kecuali Kecuali. kita belajar dulu. Wa dan ar-rasikun orang-orang yang paham, orang-orang yang mendalam. Maksudnya orang-orang yang paham secara mendalam. War-rasikuna dan orang-orang yang mendalam. War-rasikuna orang yang mendalam orang-orang yang mendalam di dalam ahli pengetahuan atau ilmi di dalam ilmu, ilmi di dalam ilmu, ilmi di dalam ilmu, dan orang-orang yang mendalam dalam hal ilmu tentang Al-Quran, yaquluna mereka berkata, apa yang mereka katakan? Amanna kami beriman, amanna kami beriman bihi dengannya, bihi dengannya, kulun semuanya, semuanya min indi dari sisi, dari sisi Rabbi Tuhan kami, wa dan ma tidak, wa ma dan tidak, yadzakaru mengingat, tidak ada orang yang mengingat kecuali ulu yang mempunyai, atau orang yang mempunyai, ulu yang mempunyai. orang yang mempunyai. Nanti kita akan bahas pada usaha. Ulu itu kenapa disebut dengan ulu, bukan ulu? Kenapa nggak dibaca panjang ya? Ketemu dengan ulu pasti dibaca ulu. Ulunya pasti pendek. Nanti kita bahas. Ulu orang yang mempunyai, ulu orang yang mempunyai al-albabi akal, al-albabi Akal. al-albabi akal. Mari kita ulang dulu terjemahannya. Fa'amma maka ada Maka alladzina orang-orang yang bagaimana di dalamnya hati-hati mereka, apa yang ada dalam hati mereka, zaidun condong fayattabi'una maka mereka mengikuti apa yang mereka ikuti, maka yang sama minhu darinya yang sama tadi itu mencari apa yang mereka cari, fitnah dan mencari apa yang mereka cari, takwilnya dan tidak mengetahui apa yang mereka ketahui, takwilnya illa kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu mereka berkata, kami beriman dengannya, semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak mengingat kecuali
ulul albabi, orang yang mempunyai akal, ulul albabi, orang yang mempunyai akal. mari kita lihat masuk maknanya dari makna Nabi Qulubi bersama-sama. Maka ada orang-orang yang di dalam hati-hati mereka Condong, maka mereka mengikuti apa yang samar darinya, mencari fitnah dan mencari takwilnya, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang mendalam di dalam ilmu, mereka berkata, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Tuhan kami, dan tidak mengingat kecuali orang yang mempunyai akal. kita lanjutkan. Rabbana kami, Rabbana Tuhan kami, wahai Tuhan kami. dengan tambahi wahai. Dikarenakan Robba diakhiri dengan fathah. Jadi dalam bahasa literatur bahasa Arab, kalau Robba itu diakhiri dengan fathah akhirnya, berarti tandanya menggunakan harfu munada atau disebut dengan panggilan. Jadi walaupun tanpa ya wahai, kalau disebut Ya. Robba saja pasti ada wahai di situ. Seperti itu. Artinya Rabbana wahai Tuhan kami, seperti itu. Sebenarnya kalau dalam bahasa lainnya harusnya ada yang disembunyikan. Ya Rabbana. yang disembunyikan. Betul. Wah. Ya Rabbana. Rabbana wahai Tuhan kami. Rabbana. Wahai Tuhan kami, tidak, janganlah. Janganlah. Tuzi engkau condongkan karena ada tak di depan artinya engkau. Tuzi engkau condongkan. Tuzi Engkau condong. engkau condongkan. La tuzi janganlah engkau mencondongkan atau janganlah engkau condongkan gitu ya. La tuzi janganlah engkau condongkan. La tuzi Janganlah engkau condong engkau condongkan. Apa yang jangan engkau kulubana, Jadi kulubah hati-hati kami. Kulubana hati-hati kami. Kulubana hati-hati kami. hati-hati kami. Wahai Tuhan kami, janganlah kau condongkan hati-hati kami. Ba'da sesudah. Ketika hadaita sendiri, na sendiri. Walaupun di situ satu kalimat yang sama. Hadaita sendiri, na kami. Na sendiri. Hadaita engkau tunjukkan, na kami. Hadaita na engkau tunjukkan kepada kami. Hadaita na Engkau tunjukkan kepada kami. Di kamus engkau engkau memberi ketunjukan pasangan ini. Baik. Hadaita na engkau menunjukkan kami itu sudah. Hadaitana engkau tunjukkan kami. Hadaitana engkau tunjukkan kami. tunjukkan kami. Wahab. Wahab berikanlah. Wahab dan berikanlah. Wahab Dan berikanlah berikanlah untuk siapa lama bagi kami. Lama bagi kami bagi kami. Min dari ladun sisi engkau. Min ladunka dari sisi engkau. Min ladunka dari sisi dari sisi engkau atau dari sisimu juga sama boleh. Dan berikanlah kepada kami dari sisimu ya Allah apa yang engkau berikan kepada kami. Rahmatan rahmat. rahmat. Dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya rahmat artinya kasih sayang. Rahmatan rahmat. Rahmatan Rahmat. rahmat. Innaka sesungguhnya Innaka sesungguhnya engkau sesungguhnya engkau engkau Al-Wahhabu maha pemberi. Al-Wahhabu maha pemberi. Al-Wahhabu maha pemberi. Kita ulangi dulu dengan pertamanya.
Wahai Tuhan kami, la tuzigh janganlah Engkau condongkan Janganlah Engkau condongkan Jangan engkau condongkan wahai Tuhan kami apa Qulubana, hati-hati kami, qulubana hati-hati kami kami yang di pada sesudah ini ketika hadaitana Engkau tunjukkan kami dan berikanlah untuk siapa bagi kami min ladunka dari sisi Engkau wahai Tuhanku apa rahmatan rahmat. Innaka Sesungguhnya Engkau sesungguhnya engkau Engkau Al-Wahhabu Maha Pemberi. Al-Wahhabu. Maha Pemberi. Mari kita dengar semuanya dari Rabbana bersama-sama. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan ke hati kami sesudah ketika Engkau tunjukkan kami dan berikanlah kami bagi kami dari sisimu rahmat. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Kita lanjutkan. Rabbana, wahai Tuhan kami, Wahai Tuhan kami, Rabbana, wahai Tuhan kami. wahai Tuhan kami. Jikalau maknanya Tuhan saja, ini jadi Robbu. Jadi di akhir kata Robba itu diakhiri dengan Tuhan. Kalau Robbu artinya Tuhan. Robbuna Tuhan kami. Jadi tidak ada munadan, tidak ada seruannya. Wa Rabbuna Rahmanul Musta'an ala ma tasifun. Wa Rabbuna Rahman, dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Rahman. Tapi kalau Rabban seru diakhiri dengan fathah, berarti dia menyimpan munada atau menyimpan seruan. Artinya Tuhan kami seperti itu. Ya, ada seruannya. Ingin meminta sesuatu. Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya Engkau jami'un yang mengumpulkan. Jami'un yang mengumpulkan siapa apa yang mengumpulkan? An-nasi manusia. An-nasi manusia. kapan? Li bagi yaumin hari. Li yaumin bagi hari. Li yaumin Pagi hari la tidak raiba keraguan fihi bidalah. La raiba fihi tidak ada keraguan. Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah la tidak yukhlifu menyalahi atau apa? Mengingkari. Yukhlifu mengingkari. La yukhlifu tidak mengingkari. La yukhlifu Tidak mengingkari al-mi'ada janji. Al-mi'ada janji. Al-mi'ada janji. kita mengenal kata-katanya. Rabbana, Wahai Tuhan kami, Tuhan kami, sesungguhnya Engkau jami'un nasi yang mengumpulkan manusia liyaumi pagi hari, di hari bagaimana raiba fihi tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha Sesungguhnya Allah tidak yukhlifu mengingkari al-mi'ada. janji. Mari kita langsung bersama-sama. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia pagi hari, tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Mari dari awal, dari awal lagi yang saya andaikan kita bersama-sama sampai terakhir. Dia
ya zat yang meninggikan atasmu kitab darinya ayat-ayat muhkamat mereka pokok kitab dan yang lainnya mutasabihat. Maka adapun orang yang di dalam hati-hati mereka condong apa yang samar darinya, mencari fitnah dan mencari takwilnya, dan tidak mengetahui takwilnya kecuali Allah. Orang yang mereka berkata, kami beriman dengannya semuanya dari sisi Tuhan kami dan tidak mengingat kecuali orang yang mempunyai akal. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati-hati kami sesudah Engkau tunjukkan dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau yang mengumpulkan manusia bagi hari tidak keraguan di dalamnya, sesungguhnya Allah tidak mengingkari janji. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.